Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHP. Untuk mulainya silakan teman-teman buka Laragonnya. Kita akan menjalankan apa adanya seperti ini. Kita akan buka localhostnya. Oke, sudah jalannya localhostnya. Kita akan buka juga terminalnya. Kita akan masuk ke direktori latihan kita, PHP tutorial. Oke, kemudian kita akan cek 14, kita akan masuk ke directory 14 terkait dengan form validation. Jadi kita akan belajar terkait dengan form validation. Kita akan buka Core Insider-nya, atau teman-teman yang menggunakan Visual Studio Code silahkan juga dibuka ya, karena sama aja. Kita akan buka seperti ini. Oke, ini masih. Nah, ini sudah ada ya isinya. Jadi saya sudah memiliki file CSS. Ini untuk latihan kita terkait dengan form validation. Tapi saya sengaja siapkan dari awal karena ini cukup panjang ya. Kalau misalkan saya ketikkan dulu, nanti terlalu lama untuk waktunya dan nanti materi kita jadi lebih bias ya. Jadi teman-teman tinggal ambil saja latihannya di kolom deskripsi di bawah. Kalau mau dipelajari silahkan diambil ya. Oke. Nah, terkait dengan form validation, kita sudah singgung sebelum-sebelumnya ya, kita sudah beberapa latihan. Nah, form validation digunakan untuk memvalidasi data yang dimasukkan oleh user dari form yang sudah pernah kita pelajari, kemudian disubmit untuk diolah. Nah, kita harus memvalidasinya apakah data yang dikirimkan itu valid ataupun tidak sebelum kita simpan ke dalam database ya. Nah, pertama kita akan buat dulu untuk kita akan buat file index.php untuk latihan kali ini ya. Nah, kemudian kita akan buat juga file dengan folder inc, include dia maksudnya inc ini. Ada header.php. Nah, kemudian kita akan buat lagi di sini footer.php juga. Kemudian kita akan tambahkan lagi di sini ada get.php. Kemudian kita akan tambahkan post.php. Nah, kita ada header, ada footer, ada get, ada post. Nah, sekarang kita akan coba buatkan ya untuk basicnya. Kita akan besarkan aja supaya lebih mudah terlihat ya. Pertama, kita akan buatkan basic tag HTML di file index ya. Nah, yang tadi ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah tag main. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian dari tag main ini kita akan pindahkan ini. Ini akan kita cut, kita simpan ke header. Kita akan tambahkan di sini setelah title sebuah link. Ini akan kita arahkan ke CSS yang sudah disediakan ya. Sudah saya sediakan sebelumnya. Kita akan masuk. Ini tinggal pakai CSS style.css seperti ini. Kenapa ini tidak keluar dulu sebagai permulaan, karena nanti ini akan kita panggil ke dalam indeks luar nih. Jadi ketika aksesnya dia posisinya sudah berada di luar ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan dua titik di sini. Oke, seperti ini kita save. Kemudian ini akan kita cut juga, akan kita taruh di footer ya. Nah, ini akan kita taruh di footer di sini. Kita akan save. Nah, kemudian kita akan isi untuk get-nya. Nah, untuk get kita akan gunakan form tipenya post yang ini ya, form post. Actionnya ini akan kita gunakan ke dirinya sendiri. Kita gunakan PHP, kemudian kita akan echo, kemudian ini underscore server. Nah, dia akan ke dirinya sendiri ya, seperti ini. Shelf. Nah, ini metodenya post. Kemudian kita akan isi di dalamnya metode post ini. Nah, kita akan definisikan di sini sebuah header. Nah, header ini akan kita isi dengan H1. Kita akan dapatkan update. Nah, ini untuk supaya orang mau registrasi ya. Nah, kemudian kita akan tambahkan tag P di sini. Silakan isi form berikut. Ini ada P-nya ada dua ya. Satu aja. Nah, headernya sudah. Nah, sekarang kita akan buat sebuah div.
untuk kontennya ya. Di sini kita akan buat label. Ini for name. Ininya kita isi dengan name titik 2 seperti ini ya. Nah, kemudian kita tinggal buat input tipe teks, name dan ID-nya name. Kita tambahkan di sini placeholder. Ini full name misalkan ya. Kemudian ini kita akan tambahkan untuk value. Nah, value-nya ini kalau misalkan nanti ada error, ini kita akan ngambil dari PHP. Kemudian ini akan echo dari sebuah array namanya input. Nah, ini array input S namanya name. Kemudian ini akan dicek. Jika dia tidak ada, maka dia akan mengisi sebuah string kosong seperti ini ya. Oke, kita akan save. Ini untuk input. Kemudian kita akan tambahkan sebuah tag small. Ini untuk menampung error ya. Ini kita akan buat small. Nah, nanti ini akan kita isi dengan error name seperti ini. Errors name tanda tanya. Kemudian ini kalau misalkan tidak ada, dia akan kosong misalnya seperti ini. Oke, kita save. Nah, kemudian kita akan buat lagi div. Ini kita akan buat div untuk email ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini placeholder-nya field email. Ini full ya, kok full name. Ini kita akan masukkan email. Ini akan ambil dari input email. Nah, dia juga sama ya. Kondisinya seperti ini. Kita akan tambahkan juga sebuah label di sini. Small. Kita akan tutup smallnya seperti ini dan kita akan ambil dari errors email. Kalau misalkan tidak ada, dia akan dikosongkan. Nah, seperti ini untuk form. Kemudian kita akan tambahkan sebuah button untuk submit ya. Kita pilih submit, ininya subscribe misalkan seperti ini ya. Kita save. Ini untuk metode get. Nah, kemudian kita akan buat untuk metode postnya. Nah, ini yang metode post agak panjang ya, karena disinilah validasi yang akan kita buat. Kita buat sebuah konstanta untuk name require minimnya ya. Kemudian kita akan inputkan nama harus diisi. Atau misalkan cons email required email harus diisi, periksa kembali email Anda ya di sini. Kita isi dengan periksa kembali email Anda. Misalkan, ini salah ya, cukup besar. Periksa kembali email Anda. Misalkan seperti ini ya. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta email invalid, email tidak valid ya. Oke, kemudian kita akan berikan validasi di sini. Validasi nama ya. Nah, kemudian jika kosong tambahkan ke error ini. Nah, kemudian di sini kita akan coba menggunakan cara yang udah biar teman-teman tahu ya. Ada yang sudah tidak ada lagi di versi 8 ke atas ya. Jadi adanya ini di versi 8 ke bawah. Namanya filter sanitize string. Ini misalkan kita buat variabel name. Name ini kita akan iset dari post name seperti ini ya. Nah, kemudian maaf ya. Kita gunakan filter dulu, filter input. Ini kalau misalkan $name kita akan isi dengan filter. Kita gunakan filter input. Ini cara lama ya. Kita biar teman-teman tahu dulu.
kita gunakan input post namanya name, kita gunakan filter sanitize string ini untuk menghilangkan string-string yang berbahaya ya, yang kira-kira nanti bisa menyebabkan masalah. Nah, kemudian ini baru kita akan cek di sini if jika name, jika name maka kita akan lanjutkan prosesnya. Nah, di sini kita akan name, kita akan trim supaya menghilangkan spasinya ya. Kita akan trim. Kemudian kita akan cek, misalkan setelah di trim ini isinya name adalah spasi kosong seperti ini, maka kita akan kasih dia ke error ya. Berarti ini error name-nya kita akan isi. Name harus diisi. Nah, kemudian kalau misalkan dia tidak error, kita akan tambahkan else di sini. Nih, maka kita akan isi juga name-nya harus diisi ya. Ini untuk validasi name. Nah, sekarang kita akan lakukan validasi untuk email. Kita dolar email, ini akan kita gunakan filter input juga, filter input post email. Nah, filter valid email, kita gunakan filter valid email ya. Nah, kita akan tambahkan di sini. Oh, tadi ini belum saya tambahkan ya. Jadi di yang atas ini supaya media masuk ke dalam array, kita tambahkan di sini input. Tadi kan kita memiliki array input ya. Name kita isi dengan name. Ini untuk nanti kalau misalkan kita input kemudian nanti mau tetap muncul di halaman usernya ya. Nah, kita juga tambahkan nih input dengan email, kemudian kita tambahkan di sini validasi. Jika dolar email artinya emailnya ada, nah, baru kita akan lakukan di sini pengecekan ya. Ini lakukan validasi email. Nah, di sini kita akan cek email, kita gunakan variabel yang sama. Kita akan gunakan filter var. Kita gunakan filter var, yang akan kita masukkan adalah email dan kita akan filter valid email. Artinya supaya kita mendapatkan data email yang valid ya. Nah, kita akan cek di sini jika dolar email, jadi jika jika dolar email ini kita gunakan sama dengan false, ini strict ya. Nah, kita akan masukkan email invalid. Tadi kan kita membuat ini ya, ada email wajib diisi, ada email invalid. Kita akan isi yang invalidnya. Oke, kemudian ini kita tambahkan di sini else satu lagi. Ini email wajib diisi. Jadi yang wajib diisi dan tidak valid. Oke, ini sudah. Nah, sekarang kita akan baru cek ya di sini. Kalau misalkan errornya ini list errornya, misalkan kita gunakan count ya untuk mengecek jumlah dari error. Ini kita tidak pakai dulu ya. Kita lihat dulu. Ini sama kita gunakan strict bound sama dengan 0. Nah, kita akan gunakan titik 2. Nah, supaya kita bisa tutup dengan seperti ini. Nah, ini kan kita buka, kita tutup. Nah, sekarang kita akan buka buat di sini untuk n-nya ya. And if. Oke, kita tutup supaya tidak error aja. Nah, di dalamnya baru kita ini akan membuat sebuah tag HTML. Kita akan buat section, dan kita akan buat di sini heading 2. Kita akan berikan pesan terima kasih. Kemudian kita akan tambahkan di sini sebuah HTML special karakter untuk
mendapatkan karakter spesial dari dolar nim. Tadi kita memiliki variabel nim ya. Kita tutup atas subscribe-nya. Misalkan pesannya seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini sebuah list. Kita gunakan ordered list. Kita gunakan OL. Kemudian kita buat li-nya. Periksa kembali email Anda. Nah, kemudian kita akan masukkan di sini emailnya ya. PHP, kita akan echo. Ini kita spesial karakter. Nah, kita gunakan di sini kurung ya, dalam kurung emailnya supaya usernya tahu bahwa ini buah email. Nah, kita dimensikan lagi li di sini. Klik link pada email untuk konfirmasi. Oke, misalkan seperti ini ya pesannya. Kita save. Nah, kita akan gabungkan sekarang ya. Nah, kita akan gabungkan di file index yang tadi yang pertama kita buat. Nah, di sini berarti kita harus buka PHP-nya. Kemudian kita akan gunakan require, kita gunakan dir yang sudah pernah kita pelajari ya. Nah, kemudian kita akan gunakan vendor, bukan vendor ya, tapi kita namanya inc. Nah, inc kemudian header. Nah, seperti ini untuk kemudian kita akan buat sebuah variabel errors. Ini adalah sebuah array ya, kita akan sama dengan array. Kemudian input juga sebuah array. Nah, sini kita akan buat request method. Request method ini sudah pernah kita pelajari ya. Jadi untuk mengecek str to upper-nya, untuk mengecek metodenya submit atau untuk metodenya metode get atau metode post ya. Kita akan cek di sini server request method seperti ini. Kemudian di sini akan kita cek jika dollar request metodenya ini akan kita gunakan strict ya, adalah metode get. Nah, baru kita akan lakukan di sini require. Nah, kita akan gunakan dir kembali ya. Kita akan dir kembali, kita akan gunakan metode get. Nah, kemudian di sini akan gunakan else if. Nah, kemudian jika metodenya post, maka kita akan ambil yang post. Nah, kemudian di sini akan kita tambahkan sebuah validasi ya. Jika count errornya adalah 0, maka kita akan kembalikan ini ke metode get ya. Count errornya 0, lebih dari 0 ya, bukan sama dengan 0. Jadi dia ada error ya. Kita akan balikin ke sana. Jadi count error lebih dari 0. Nah, baru di sini kita akan buat untuk footernya. Kita save. Oke, ini sudah. Kita akan coba buka ya. Kita akan buka di sini PHP tutorial. Nah, form validation. Nah, lihat ini sudah muncul ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk melakukan ini ya. Misalkan ini tidak kita isi, kita kirim. Nah, lihat di sini ada ini ya, error nih. File filter sanitize string ini sudah tidak ada di versi sekarang karena kita menggunakan versi terbaru PHP-nya ya. Teman-teman bisa lihat ini kita menggunakan PHP 8.2 yang terbaru. Jadi di sini ada error, tapi ini secara fungsi jalan ya. Misalkan kita ketikkan di sini pojok kode seperti ini, kemudian emailnya kita buat seperti ini, kita kirimkan ini
secara ini jalan, tapi di sini ada peringatan error. Nah, ini harus kita perbaiki ya. Nah, caranya kita masuk lagi ke metode postnya di sini ya. Nah, yang bagian ini kita akan remark. Nah, bagian ini kan ini sudah tidak di ini lagi ya. Kita akan buat di sini $name. Nah, kita akan gunakan iset $_ post name. Kemudian kalau misalkan kosong, kita akan, nah sekarang ini akan replace all tag HTML. Ini akan kita hapus semua tag HTML. Nah, kita menggunakan strip tag namanya ya. Name strip tab. Kemudian kita akan izinkan hanya huruf dan angka. Jadi kalau misalkan ada petik, kemudian ada koma, yang itu membuat itu untuk menghindari SQL injection ya. Ini kita akan validasi. Nah, caranya kita bisa menggunakan pertama kita akan buat sebuah filter name, kita akan isi lagi, kita akan trim dulu. Nah, spasinya akan kita hilangkan ya. Kita akan gunakan prg preg. Kita gunakan preg replace. Nah, kita akan membuat string di sini. Nah, ini ya. Jadi kita akan menggunakan A sampai Z huruf besar, A sampai Z huruf kecil, kemudian 0 sampai 9 angka ya. Kemudian kita akan tambahkan di sini spasi. Jadi kalau misalkan nama kan suka ada spasi, kita tambahkan spasi seperti ini. Supaya nanti bisa diambil untuk spasi. Nah, di sini namanya sudah kita validasi. Nah, kemudian ini akan masuk ke error kalau misalkan ada error ya. Oke, ini kita akan save. Nah, ini ya. Kita akan buka lagi bagian ini. Kita akan refresh. Oke, kita akan coba ketikkan subscribe. Lihat, sekarang sudah tidak ada errornya ya. Nah, dan di sini sudah ada pesan nama harus diisi, bisa kembali email Anda. Ini saya akan coba masukkan ada tag HTML-nya ya. Kemudian di sini juga ada misalkan ada koma, kemudian ada petik seperti ini. Nah, ini harus kita bersihkan ya. Kita akan coba kirimkan. Nah, ini sudah dibersihkan ya. Jadi balik lagi seperti ini. Nah, kalau misalkan ini benar semuanya, misalkan kita ambil yang ini salah ya. Kemudian kita akan masukkan lagi email yang salah. Kita kirimkan, ya tetap dia akan menolak, periksa kembali email Anda ya. Kemudian kita akan coba lagi dengan inian yang salah, kemudian menggunakan email yang benar seperti ini. Kita akan kirim. Nah, ini sudah ya. Dan karakter-karakter yang tadi ada heading, kemudian ada petik, kemudian ada koma, ini dihilangkan. Jadi hanya angka dan huruf saja yang diambil ya. Dan tag HTML-nya juga dihilangkan. Jadi itu untuk memvalidasi data yang masuk. Nah, teman-teman juga bisa gunakan itu untuk misalkan membuat username. Kalau username tidak boleh masuk spasi ya. Jadi yang spasinya itu bisa dihilangkan. Ini kan ada spasi nih, saya buat supaya bisa nama ini kan ada spasinya nih. Nah, pojok kode supaya bisa masuk juga. Kalau misalkan ini teman-teman hilangkan, misalkan mau username ya. Ini maka spasinya akan dihilangkan juga. Kita bisa coba ya. Kita coba hilangkan. Nah, ini akan kita masukkan data yang tadi ya. Nah, yang ini kita masukkan email yang benar. Kita akan kirim. Lihat, ini jadinya bersatu ya, nggak ada spasinya. Karena kita di sini tidak mengizinkan spasi. Kita akan tambahkan lagi spasi dan kita save. Nah, kita coba refresh lagi. Nah, teman-teman perhatikan ya. Nah, ini kita masukkan, kemudian email yang kita masukkan. Kita klik. Nah, ini ada spasinya ya. Tuh. Oke ya, buat teman-teman mudah-mudahan bisa membantu tentang validasi untuk form ya. Nah, untuk detailnya teman-teman silahkan ambil codingnya, saya cantumkan di kolom deskripsi. Karena untuk CSS-nya saya tidak sampaikan di video ini karena ini cukup panjang. Silahkan teman-teman diambil saja dan silahkan dipelajari.
Dan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.